Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita diberikan kesehatan agar senantiasa bisa melaksanakan tugas kita, yaitu untuk belajar. Silahkan dibuka terlebih dahulu buku Akidah Akhlaknya halaman 17. Kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui dalil akli. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang kamu ketahui di dalam gambar tersebut? Coba sebutkan masing-masingnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal Allah melalui benda yang di sekitar kita. Coba lihat di sekeliling kita, ada benda apa saja kira-kira. Di rumah ada benda apa saja? Pasti banyak ya. Nih misalnya di rumah ada payung, ada sapu, ada lemari, ada lampu belajar. Nah, kira-kira siapa yang membuat payung, sapu, lemari dan ini? Ada yang membuatnya tidak? Tentu saja ada yang membuatnya ya, yaitu manusia. Manusia diberikan akal oleh Allah untuk menciptakan hal-hal yang bisa kita ketahui. Nah, ini tidak payung, sapu, lemari itu tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya atau ada yang membuatnya. Tentu juga kita. Nah, sekarang perhatikan nih diri kita. Apakah kalian ada dengan sendirinya? Diri kita ada dengan sendirinya atau tidak? Tidak ya. Diri kita tentunya tidak pergi dengan sendirinya. Kita terlahir dari ibu, yaitu sebagai orang tua kita. Begitupun orang tua kita tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada kakek dan nenek. Ya. Nah, jadi manusia ada karena ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan manusia? Nah, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Begitupun dengan alam semesta. Alam semesta ada yang menciptakannya? Ada. Nah, alam semesta pun tidak ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakannya, yaitu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba ditugaskan untuk merawat dan menjaga alam ini sebagai keyakinan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada karena terlihat ciptaannya di sekitar kita, seperti pohon, langit, burung-burung, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terlihat tidak? Tidak ya. Maka kita meyakininya dengan apa yang ada ciptaannya. Meyakini Allah dengan segala ciptaan yang ada di muka bumi ini. Langit dan bumi beserta isinya itu semuanya Allah yang menciptakan. Tidak ada langit, tidak ada bumi, maka mustahil ya. Karena semua itu, semua Allah ciptakan
untuk kehidupan manusia. Nah, kira-kira pernah melihat perahu layar tidak? Oh iya, sebelumnya ciptaan Allah itu ada yang bersifat konkret, seperti tadi ada tumbuhan, terus hewan, matahari, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ciptaan Allah yang bisa kita lihat secara mata kita sendiri atau yang dapat terlihat oleh mata kita sendiri. Nah, ada lagi ciptaan Allah yang bersifat abstrak. Seperti pernah melihat perahu layar tidak? Nah, perahu layar ini kira-kira digerakkan oleh apa? Iya, betul sekali. Perahu layar digerakkan oleh angin. Digerakkan oleh apa? Oleh angin. Nah, siapa yang menggerakkan angin? Ia adalah angin, atau angin itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciptaannya yang bersifat abstrak atau tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, tapi kita bisa merasakannya. Pernah kan kita sedang duduk santai, tiba-tiba terasa dingin, sejuk, ada angin seakan-akan gitu ya, ada yang kayak mengkipas iya gitulah, ada angin gitu, jadi kita terasa sejuk. Kita bisa merasakannya tetapi tidak bisa melihatnya ya. Nah, begitupun Allah juga tidak nampak, akan tetapi Allah itu ada. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Perhatikan nih, bisa juga meyakini Allah dengan ciptaannya seperti yang sehari-hari kita itu pernah melihat matahari kan, matahari terbit di sebelah timur, lalu matahari terbenam di sebelah barat. Ya, itu semuanya yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi beserta isinya, atau langit dan bumi yang mengelilingi matahari, juga planet-planet yang berputar dengan porosnya atau mengelilingi matahari, itu siapa yang menggerakkannya? Ini semua yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebat bukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi kita harus bersyukur, harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada kita dan jauhilah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Percaya bahwa Allah itu ada. Adanya Allah, adanya manusia, dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak lain hanyalah hakikatnya yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kalau tidak ada yang mengerti, boleh tanyakan ya. Oh iya, Ibu lupa, ada di halaman 19 itu ada dalil akli atau dalil Qur'annya mengenai tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Ya, itu ayatnya terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.